Alright baby, kembali lagi di Kakaratak Film yang bakal nemenin sobat sekalian untuk beberapa menit ke depan. For Love or Money, film yang diangkat dari novel Truth of Deo, karya Zhang Xiaoxian. Dilihat dari judulnya saja, mungkin otak kita secara responsif langsung memberikan gambaran bahwa film ini menceritakan dilema seseorang untuk menentukan dua pilihan sulit dalam hidupnya, yakni memilih uang atau cinta. Hanya saja, setiap kisah yang menonjolkan konflik cinta dan harta mempunyai bumbu dan daya kemasnya masing-masing, sehingga mampu membuat para penonton hanyut dalam cerita maupun tersulut emosinya. For Love or Money adalah sebuah film dari negeri Tiongkok yang mampu memberikan hiburan tersendiri dengan ceritanya yang tak begitu berat, namun mampu membuat emosi penonton masuk ke dalam konflik jalan ceritanya. Film yang dirilis tahun 2014 ini dibintangi dua artis Asia populer, yakni Liu Yifei dari Tiongkok dan Jung Ji-hoon Rain dari Korea Selatan, mengisahkan Xinglu Liu Yifei, seorang wanita yang memutuskan berhenti dari dunia penerbangan sebagai pramugari dan memilih untuk membuka sebuah usaha kafe kecil.你说这年头名字一样的人还挺多的，这里面真是你那个杨振明，怎么办啊？ Ketika sedang jalan-jalan bersama temannya, Xinglu melihat sebuah gapura yang bertuliskan nama kekasihnya. Dia pun memastikan ke dalam gedung. Beberapa saat kemudian, sontak dia kaget karena mendapati kekasihnya ada di dalam. Xinglu kemudian lari terbirit-birit dan Yan Zhanming pun mengejarnya. Dia meluapkan amarahnya kepada kekasihnya itu. Yang lebih menyakitkan adalah Xinglu mengetahui fakta bahwa kekasihnya itu hanya menikahi calon istrinya karena sebatas tujuan untuk bisa menguasai harta warisan mertuanya. Zhanming juga menawarkan bahwa setelah dia menjadi ahli waris, dirinya akan kembali kepada Xinglu karena hanya dirinya yang dicintai. Mendengar perkataan kekasihnya, emosi Xinglu semakin menjadi. Digegellah bibir si Zhanming, lalu pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, karena didera sakit hati yang tak kunjung usai, Xinglu mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari sebuah atap gedung apartemen. Di saat itulah, tak sengaja, Cheng Xun lewat di tempat kejadian. Saat kejadian itu, warga menjadi heboh, dan puluhan polisi pun berusaha menyelamatkan Xinglu. Melihat seseorang ingin melompat dari ketinggian atap, Cheng Xun pun diam-diam menyelinap masuk ke apartemen, dan ketika sampai di atap dia memujuk Xinglu agar mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Sayangnya, bujuk rayunya tak berhasil. Xinglu memutuskan untuk melompat.
松手！放下去！Dari insiden itulah Xinglu berkenalan dengan Sheng Xun. Awalnya Xinglu marah karena Sheng Xun terlalu ikut campur dalam urusan pribadinya ketika ingin bunuh diri. Sheng Xun juga kesal karena Xinglu marah-marah bukannya berterima kasih setelah diselamatkan nyawanya. 就是不想看到你从我们家楼上跳下去。你家？我家就是那栋楼，我的童年就是在那栋楼里度过的。那里有我和我爸在一起的记忆，是我们父子俩的秘密基地。你要是死那儿，那我的记忆就毁了。这么大了还秘密基地，真幼稚。Cheng Xun sendiri menaruh hati kepada Xinglu dan dia pun mengikutinya sampai ke kafe Xinglu. Ketika sesampainya di rumah, Cheng Xun terus memandangi paras cantik Xinglu yang dia foto sambil melukis. Dan keesokan harinya, Cheng Xun mengunjungi kafe Xinglu. Mereka pun lanjut ngobrol-ngobrol dan Cheng Xun memberikan lukisan wajah Xinglu yang dia lukis semalaman. Dan sepertinya pendekatan si Cheng Xun berjalan mulus. Mereka berdua sudah terlihat seperti sahabat, bahkan Cheng Xun sepertinya mencintai Xinglu. Pada saat minum-minum, mereka berdua pun ngobrol dan di sini terungkap ternyata mereka itu merupakan alumni dari sekolahan yang sama. Ya semakin berpulang besar dong si Cheng Xun untuk mendapatkan Xinglu. Cheng Xun pun memberanikan diri untuk meminta nomor telepon Xinglu. Lalu Xinglu pun memberinya dengan menuliskannya di telapak tangan. Dikarenakan situasinya sedang hujan, ketika sesampainya di rumah, nomor Xinglu pun raib. Atuh, lain mau handphone. 都是老同学，你跟我客气什么？没事儿。再见。再见。等一下。那个，留个电话呗。我没带手机。好。写这儿吧。谢谢。拜拜。拜。那傻小子送你回来的？新恋情？咖啡厅认识的新朋友。
Beberapa hari kemudian, Xinglu mendatangi Cheng Shun yang sedang melamun lemas di atap sebuah apartemen. Cheng Shun sendiri adalah seorang seniman lukis yang tidak mapan dari segi finansial. Bosnya urung mengadakan pameran untuk mempublikasikan karya-karyanya. Karenanya, dia melamun sebab faktor keuangan sedang menipis. Bakat yang dimiliki Cheng Shun adalah murni turunan dari ayahnya. Ketika curhat mengenai masalah keuangan terhadap Xinglu, akhirnya Xinglu menawarinya untuk bekerja di kafe miliknya. Tawarannya itu pun langsung diterima oleh Cheng Shun. Pada saat gajian, Xinglu berencana ingin makan di restoran Prancis, tapi Cheng Shun gak punya duit. Walaupun bercanda Kepan, karena hatinya majeleb. 谢谢啊， 干嘛？ 你的工钱啊。你工作了一天，不要工钱吗？ OK， 我请你吃饭吧，想吃什么？ 啊，法餐。 Dan pada akhirnya, Cheng Shun pun mengikuti balapan liar dengan taruhan uang 100.000 yuan. Nantang pembalap jago si Lian Lian. Setelah bernegosiasi, akhirnya Cheng Shun menang balap 100 meter. Dan saking baik hatinya, dia hanya mengambil 10.000 yuan saja. Lalu sisanya diberikan ke teman-temannya. Lumayan kan buat ngajak-ngajak si nenek gelis makan di restoran Prancis. 亮哥，怎么回事啊？是啊，太牛了！你知道你赢了谁吗？你等着，我去拿钱。不好意思，愿赌服输，谢谢亮哥，快滚！10万！我说过，我只要1万块就行，其他你们分了吧。真的假的？他摸我们的钱装大吗？是啊，不要拿过来。 凭什么呀？这是我哥们赢的。你以为你谁呀？侥幸赢一把，你就以为这天下是你的了？好吧，既然你大方，那这钱你别要。那个，兄弟，愿赌服输啊！这钱是我赢的，我想给谁就给谁。你给老子滚！这是我的地盘！哎呀，叫你滚！跟老子赛车！快滚！你快滚吧！别跟他生气！靠！ Pada saat memesan makanan, si nenek gelis merasa curiga ke si Babang Tampan. Karena cara memesannya seperti orang yang sudah terbiasa makan di restoran mewah. Si Babang Tampan juga menampiknya dengan alasan dia tahu tata cara memesan itu dari internet. Singkat cerita, hubungan mereka pun sudah semakin dekat. Saat melintas di warung, Xinglu berhenti sejenak melihat sebuah cincin yang pastinya indah. Kalau dipakai sama si nenek gelis mah, Bang Tampan pun langsung tergerak hatinya buat belikan cincin itu. Karena melihat Xinglu yang kayaknya ingin banget beli cincinnya. Akhirnya Cheng Shun memutuskan untuk ikut balap liar lagi. Namun dihentikan sama si nenek gelis, jadi WL. Dan si nenek gelis pun marah kemudian pergi meninggalkannya. Xinglu，你怎么会在这儿？跟你一样，混腻味了，想玩玩命，不行吗？ 来，走！你知不知道这样做是违法的？行路，哎，你输了。啊！这么说，那顿饭钱你是这么挣来的？
为了顿饭，你就这么玩命啊？不是，我不是为了我自己，我是不想让你失望，我是真心想好好请你吃顿饭。Di saat Singlu sedang gelisah, galau karena ulah Cheng Shun, di situ Bang Tampan mulai ngemodus mau mengajaknya ke suatu tempat. Pasti mau wik-wik ini mah. Dan ketika buka mata, ternyata diajak ke kontrakannya Bang Tampan untuk memperlihatkan lukisan-lukisan yang bertema Singlu. Singlu juga jadi bahagia kembali dan meminta untuk dilukiskan lagi sambil buka baju. Oh my god, bakalan wik-wik ini mah asli. Cheng Shun pun neleg jedu. Ay, skip ini mah bakal wik-wik ah. Singkat cerita, malapetaka pun hadir ketika si bajing luncat Zhenming mengirimkan sebuah majalah edisi lama yang di dalamnya membahas Cheng Shun, anak sematawayang dari seorang ibu presiden, pemilik HR Group, salah satu perusahaan ternama yang mempunyai pengaruh penting dalam skala perekonomian negara. Di situ Zhenming mengutarakan bahwa dirinya dan Singlu merupakan orang yang sama, yakni mencintai seseorang karena menginginkan sebuah harta. Singlu marah dan menjelaskan bahwa dirinya berbeda dengan mantan kekasihnya itu. Dan mulailah terkuak fakta bahwa Singlu melakukan perjanjian kontrak dengan ibunya Cheng Shun. Aduh, kumaha caritana. Ternyata si nenek gelis teh disuruh pura-pura untuk mencintai si Babang Tampan. Walaupun di hatinya yang paling dalam dia emang benar-benar mencintai si Babang Tampan. Pantesan bisa memerintah si paman Wang buat mengadakan pameran walaupun itu termasuk melanggar perjanjian kontrak. Dan Singlu pun galau. Lanjut, ketika Singlu datang ke kafenya, dia melihat sebuah kejutan dari si Babang Tampan. Singlu pun menangis. Mungkin dia merasa bersalah karena melakukan perjanjian kontrak untuk pura-pura mencintai si Bang Tampan. Tapi di sisi lain Singlu sungguh-sungguh mencintainya. Lalu Cheng Shun melamar Singlu untuk menikah dengannya sambil menyodorkan cincin. Singlu kemudian sedih karena beli cincinnya dari hasil jual lukisan kenangan Cheng Shun dengan ayahnya. Pada akhirnya Singlu menolak lamaran Cheng Shun. Dan terjadi perdebatan panjang antara mereka berdua. Kemudian apa yang terjadi? Si Singlu kembali ke pelukan si Zhenming hanya karena tujuan agar Cheng Shun menjauh dari dirinya atas suruhan ibu Cheng Shun. Terus berdebat dengan mata cirambai, lukisan itu sampah cenah. Menjadi terbawa suasana. Aduh, tapi si Cheng Shun gak percaya gitu aja sama si Singlu. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Cheng Shun pun benar-benar tersayat hati nuraninya. Jadi fakta yang terungkap itu, intinya Su Cheng Shun adalah anak pewaris perusahaan ternama HR Group. Namun dia memilih untuk menjalani hidupnya dengan mengandalkan bakat melukisnya. Dia terpaksa harus menjadi miskin dengan tujuan agar bisa mandiri dengan bakat melukisnya dan menemukan tambatan hati yang mau menerima dia apa adanya tanpa memandang status. Karena sebagai pewaris perusahaan, di sisi lain ibu Cheng Shun yang notabene CEO dari perusahaan HR Group tak menginginkan anaknya memilih jalan untuk menjadi seniman. Karena trauma masa lalunya, ibu Cheng Shun meninggalkan suaminya karena suaminya lebih memilih menjadi pelukis dan akhirnya suaminya meninggal karena miskin.
Ibu Cheng Sun dulunya juga menikahi ayah Cheng Sun karena tak lain mertuanya mempunyai lahan bisnis yang besar. Ibu Cheng Sun memiliki perjanjian kontrak dengan Xing Lu. Dia meminta tolong Xing Lu untuk membuat Cheng Sun jatuh cinta kepada dirinya dan kemudian mencapakannya dengan alasan karena Cheng Sun adalah seniman yang miskin. Tujuan dari Ibu Cheng Sun adalah jika rencananya berhasil, anaknya bisa kembali ke rumah dan mengurus perusahaan dan menyandang ahli waris resmi, serta meninggalkan karir melukisnya. Namun sayangnya, di sini Xing Lu juga mencintai Cheng Sun yang jelas-jelas sebuah larangan dalam kontrak yang telah ditandatangani oleh dirinya senilai 15 juta yuan. Galau tapan Xing Lu. Lanjut, akhirnya si nenek gelis pun galau sembari mabok-mabok sama temannya karena Xing Lu emang benar-benar jatuh cinta ke si babang tampan. Dan Cheng Sun pun kembali ke rumah ibunya untuk meneruskan bisnis keluarganya. Cheng Sun sekarang hidup makmur dan menerima semua fasilitas dari keluarganya. Di sisi lain, Xing Lu sedang terpukul dan berencana untuk pergi ke Eropa. Cheng Sun kaget kenapa lukisannya dijual begitu mahal, padahal dia menyuruh menjualnya dengan harga murah hanya 1 yen. Lalu menanyakan siapa yang membeli lukisan itu. Pemilik galeri mengatakan, atau bisa disebut teman Huang, orang itu berasal dari Eropa. Cheng Sun pun mendatangi ke Eropa dan ternyata pembeli itu adalah Xing Lu. Cheng Sun pun marah-marah pada Xing Lu. Intinya adu bacot aja. Setelah adu bacot, Cheng Sun pun pergi. Lalu Xing Lu mengejarnya sambil termehek-mehek. Tak disangka-sangka, Xing Lu malah bertemu dengan tukang jamret dan akhirnya tertusuk oleh pisau. Karena perasaan Cheng Sun gak enak, dia balik lagi lah ke kontrakan. Tapi ketika sesampainya di kontrakan Xing Lu, didapati Xing Lu gak ada di kontrakannya. Makin paniklah Cheng Sun. Dan apesnya ketika Cheng Sun menggeber mobilnya, muncul Xing Lu sambil berlari kesakitan. Kemudian tertabraklah sampai mental ke walungan. Nasib. Dan akhirnya Xing Lu pun diopname di rumah sakit umum Ranca Badak. Lalu Cheng Sun semakin terpukul melihat cincin yang tersematkan di jari Xing Lu. Singkat cerita, mereka pun kembali menjalin kebahagiaan berdua. Endingnya, tak habis pikir.